Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan mempelajari materi kimia yaitu tentang konfigurasi elektron. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Itu adalah cara tersusunnya elektron-elektron pada orbital dalam kulit atom atau susunan elektron dalam tingkat energi di sekitar inti atom. Orbital adalah bagian dari subkulit atom sebagai daerah yang paling mungkin ditempati oleh elektron. Sedangkan diagram orbital adalah deskripsi gambaran dari elektron yang menempati orbital-orbital atom. Dalam penyusunan diagram orbital, sebuah elektron disimbolkan dengan anak panah yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Ada dua cara untuk menuliskan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama menurut teori atom Bohr, yang kedua menurut teori atom mekanika kuantum. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, konfigurasi elektron menurut model atom Bohr. Menurut Bohr, bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu berdasarkan tingkat energi yang tertentu juga. Lintasan-lintasan elektron ini yang kemudian disebut dengan kulit elektron atau kulit atom. Setiap kulit atom terdapat jumlah elektron maksimal yang dapat ditempati oleh sejumlah elektron pada setiap kulit elektron yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2n². Untuk kulit atom K maksimal ditempati oleh 2 elektron, untuk kulit L maksimal ditempati oleh 8 elektron, untuk kulit M maksimal ditempati oleh 18 elektron, untuk kulit N maksimal ditempati oleh 32 elektron. Untuk jumlah elektron pada kulit terluar berjumlah maksimal 8 elektron. Jadi, pada sebuah atom yang memiliki 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit. Nah, untuk kulit yang paling luar tidak boleh melebihi dari 8 elektron. Baiklah, kita akan melihat contoh untuk menuliskan konfigurasi elektron menurut model atom Bohr. Untuk konfigurasi elektron 11Na yaitu pertama-tama pada kulit K maksimal diisi oleh 2 elektron, kulit L maksimal tadi berapa? 8 elektron. 2 dengan 8 sudah 10 elektron, sementara Na punya 11 elektron, berarti kurang 1 di kulit M 1 elektron. Atau kita juga bisa menuliskan konfigurasi elektron 11Na sama dengan 2, 8, 1. Artinya di kulit K sebanyak 2 elektron, di kulit L sebanyak 8 elektron, dan kulit M sebanyak 1 elektron. Untuk konfigurasi elektron 20Ca, di kulit K 2 elektron, di kulit L 8 elektron, ini sudah 10, masih ada 10 elektron. Di kulit M maksimal 8 elektron. Kulit M maksimal 18 elektron. Tapi elektron yang paling luar tidak boleh melebihi dari 8 elektron. Kalau kita tulis 10 lebih dari 8 elektron, maka kita mengikuti seperti di kulit L, yaitu 8 elektron. Masih ada sisa 2 ditempatkan di kulit N sebanyak 2 elektron. Atau kita bisa menuliskan konfigurasi elektron dari 20Ca sama dengan 2882. Untuk yang kedua, konfigurasi elektron menurut model atau mekanika kuantum. Menurut model atau mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau kulit atom.
Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kebolehjadian ditemukan adanya elektron. Nah, untuk penyebaran elektron pada tiap kulit, kita masih ingat pada bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama pada kulit K, N-nya 1, bilangan kuantum azimutnya untuk subkulit S 0, bilangan kuantum magnetiknya 0, dan bilangan kuantum spin setengah dan plus setengah. Untuk subkulit L, N-nya sama dengan 2. Untuk kulit L, N-nya sama dengan 2, subkulitnya ada 2, yaitu S dan P. Untuk S, bilangan kuantum azimutnya 0. Untuk P, bilangan kuantum azimutnya 1. Sedangkan bilangan magnetiknya untuk S 0, untuk P, min 1 sampai dengan plus 1. Untuk kulit M, N-nya sama dengan 3, subkulitnya ada 3, S, P, dan D. Untuk S, L-nya 0, untuk P, L-nya 1, untuk D, L-nya 2, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah prinsip konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum? Yang pertama menggunakan asas of Bohr yang menyatakan pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Jadi seperti ini tingkat energinya. Yang paling rendah dimulai dari atas, tanda panah ke bawah dari atas, yaitu mulai dari 1S. Kemudian ini 2S, lanjut 2B, lanjut 3S, lanjut 3B, kemudian 4S, kemudian 3D, kemudian 4P, 5S, lanjut 4D, lanjut 5P, lanjut 6S, dan seterusnya. Ini bisa dihafalkan urutan ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Yang kedua adalah azas larangan Pauli, menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. 2 elektron yang menempati orbital yang sama harus mempunyai arah rotasi yang berlawanan. Jadi kalau ada elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama, N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, maka S-nya yang berbeda, min setengah atau plus setengah. Kemudian yang ketiga, kaidahan menyatakan jika terdapat orbital-orbital yang peringkat energinya sama, maka setiap orbital hanya berisi elektron tunggal lebih dahulu sebelum diisi oleh pasangan elektron. Jadi, misalkan untuk subkulit S yang memiliki satu orbital atau satu kotak, satu orbital maksimal ditempati oleh 2 elektron, maka elektron yang pertama adalah tanda panah ke atas dulu, maka elektron yang kedua adalah tanda panah ke bawah. Yang ke atas adalah elektron yang berputar searah jarum jam, yang ke bawah adalah berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk subkulit P yang mempunyai 3 orbital, di mana nilai M-nya min 1, 0, dan plus 1, min 1 sebelah kiri, tengah 0, sebelah kanan adalah plus 1. Apabila punya 1 elektron, maka di min 1-nya tanda panah elektron, tanda panah ke atas. Kemudian jika punya 2 elektron, tidak dituliskan tanda panah ke bawah pada satu orbital, melainkan di orbital di sampingnya, yaitu ke kanan. Bila punya 3 elektron, maka di yang sebelah kanannya lagi. Nah, setelah setengah penuh, maka bila punya 4 elektron, maka elektron yang keempat berada di paling kiri dengan tanda panah ke bawah. Kemudian yang
Keempat, aturan setengah penuh. Suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Untuk konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Jadi yang keempat adalah berlaku untuk subkulit D. Kita lanjut ke contoh menuliskan konfigurasi elektron menurut model atomekanika kuantum. Yaitu tadi kita urutannya adalah yang pertama untuk S maksimal 2 elektron, maka elektronnya ditempatkan di atas angka 2. Setelah S adalah 2S. S maksimal 2 elektron. Kemudian 2P. 2P maksimal 6 elektron. D 10 elektron. F 14 elektron. P 6 elektron. 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Masih kurang 2. Setelah 2P yaitu 3S. 3S2. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron 19K, urutannya adalah 1S2, setelah itu 2S2, setelah itu 2P6, setelah itu 3S2, setelah 3S2 yaitu 3P6. Sudah berapa elektron? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Masih kurang 1 elektron, yaitu setelah 3P adalah 4S1. Nah, sekarang contoh menentukan bilangan kuantum untuk elektron yang terakhir. Nah, kita konfigurasi elektronnya dulu, yaitu 16S berarti 1S, 2, kemudian 2S, 2, terus 2P, 6, kemudian 3S, 2, sudah 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, masih kurang 4. Setelah 3S adalah 3P4. Nah, menentukan keempat bilangan kuantumnya yaitu bilangan kuantum utama N-nya sama dengan, kita lihat yang terakhir adalah yang ini, yang saya beri kotak. Angka 3 ini adalah bilangan kuantum utama, N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk L-nya, bilangan kuantum azimutnya, yaitu kita lihat yang ini. Jika untuk subkulit S, maka L-nya 0. Untuk subkulit P, L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit D, L-nya sama dengan 2. Untuk subkulit F, L-nya sama dengan 3. Karena ini berakhir pada subkulit P, maka L-nya sama dengan 1. Untuk bilangan kuantum magnetiknya, kita lihat P-nya 4. Jadi kita gambarkan kalau P-nya 4. P, tadi kita lihat P yang ini ya. Orbital P punya, subkulit P punya 3 orbital. Jadi kalau kita tulis 3 orbital itu seperti ini ya. Ada 3 kotak. Kemudian elektronnya 4, menuliskannya adalah 1, 2, 3 ke arah atas semua, kemudian ke bawah 4. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya, M-nya, yang sebelah kiri min 1, tengah 0, kemudian yang paling kanan plus 1. Kita lihat elektron terakhirnya di M-1, berarti M-nya sama dengan min 1. Untuk S-nya, karena tanda panah ke bawah, maka sama dengan min setengah. Kemudian 11Na, bagaimanakah 11Na? 1S2, 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S1. Kita lihat di sini. Nah,
yang terakhir yang di dalam kotak. Maka N-nya sama dengan ini 3. Kemudian L-nya, tadi kalau L-nya di subkulit es, maka L-nya sama dengan 0. Maka di sini L sama dengan 0. Kemudian M-nya berarti sama dengan, karena satu kotak, M-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini M-nya sama dengan 0 ya. M sama dengan 0. Sedangkan S-nya, karena satu elektron berarti ke arah atas. Berarti S-nya, karena kalau ke arah atas berarti nilainya plus setengah. Jadi seperti ini untuk penjelasan video kali ini tentang konfigurasi elektron. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.